Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten sangat bangga dan mengapresiasi Presiden Jokowi yang menggunakan baju adat Baduy saat sidang tahunan MPR RI. Jangan dilihat dari look, jangan dilihat dari kostum, tapi kita lihat filosofi kain tenun Baduy itu. Juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini. Terima kasih. Bapak Presiden membawa pakaian orang Baduy ini ke salah satu acara kenegaraan yang paling tinggi, yaitu pidato kenegaraan. Kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Lebak dan juga masyarakat Kabupaten Lebak bahwa Bapak Presiden memilih baju adat Baduy. Jokowi pakai baju adat Baduy cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan CRY. Gila sekali kan? Kita tidak menemukan kasus positif COVID di Baduy untuk masyarakat Baduy. Dari pandemi di tahun 2020 sampai sekarang bulan Juni 2021. Jadi bisa dibilang satu pun tidak pernah ada teridentifikasi warga Baduy terpapar virus corona. Bahwa figur tetua adat di Baduy itu sangat-sangat perlu kita contoh. Jadi warga Baduy itu adalah warga yang sangat terikat antara hubungan kekeluarganya, hubungan antar manusianya, dan hubungan antara adat dengan tetua adat. Saat itu ketika tetua adat ada statement A, itu semua warganya patuh. Artinya Presiden juga bisa kita maknai memberikan pesan, lupakan stigma, bagaimana kita melihat, mengakui keberadaan saudara-saudara kita yang ada di Baduy. Sangat tepat, karena masyarakat Baduy terkenal masyarakat yang konsisten dalam menjaga alam. Ini diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat Lebak untuk lebih bangga dan mencintai adat budaya kearifan lokal yang ada di daerahnya. Sejak kecil mereka sudah diajarkan kedisiplinan adat. Salah satunya adalah keahlian menenun. Ketika baju adat suku Baduy ini dipakai oleh Jokowi, secara otomatis orang banyak mengenal dan mencoba belajar tentang suku Baduy. Niat awalnya sih mulia, ingin membuli Bapak Presiden Joko Widodo. SJW pun kegirangan dan melakukan retweet gila-gilaan ke Twitter. Tapi akhirnya dia ini jatuh terguling-guling terseret di jalan bebatuan karena dia ternyata menghina suku Baduy. Menyamakan suku Baduy sebagai penjual madu dan jongkok di perempatan adalah hinaan besar. Kita tahu bahwa suku Baduy ini adalah bagian dari Indonesia. Seperti Papua, tanpa Papua Indonesia bukanlah Indonesia. Di dalam itu ada 3 kampung. Ada 3 kampung. Ya, saya sebutkan ada Cibio, Cikartawana, Cikesi. Di dalam itu kan ada 3. Jadi dari masing-masing punya tugas. Fungsi itu, gitu. tugas. Jadi, ya. Apa masing-masing fungsinya? Kalau kampung Cibio ini lebih ke mempusatkan pertanian, Cikartawana lebih ke paranormal yang buat kesehatan. Paranormal gitu ya? Iya, panas sehat. Kalau Cikesi bagian hukum. Bagian hukum adat gitu. Iya, yang dituakannya di kampung Cikesi. Oh. Demikianlah Baduy. Tapi si rasis Bernie Dungu Kurniawan ini malah blunder. Dia ini adalah wartawan sampah yang seringkali menganggap bahwa SeaWorld adalah media opini yang suka menyebarkan hoax. Sedangkan SeaWorld ini adalah portal opini yang memberikan ruang untuk berpendapat. Selama ini kita tahu bahwa suku Baduy ini memang sering direndahkan, khususnya oleh mereka yang merasa pintar tinggal di Jakarta. Sekarang ini kita mengetahui bahwa memang masih banyak suku-suku di Indonesia yang tertinggal. Suku yang tertinggal ini juga karena akibat pimpinan terdahulu yang tidak peduli dengan daerah, fokus pencitraan diri murahan macam Anies Baswedan. Para politisi terdahulu yang ngimpi jadi presiden hanya menjilat-jilat di awal kampanye saja, tapi akhirnya dibiarkan dan ditinggal pergi begitu saja. Saya kira apa yang dikerjakan oleh Joko Widodo adalah terobosan yang luar biasa, menggunakan pakaian adat yang membawa pesan. Keren, benar-benar dandanan buat milenial. Kenapa? Karena jangan dilihat dari look, jangan dilihat dari kostum, tapi kita lihat filosofi kain tenun Baduy itu. Tenun Baduy itu dicipta bagian daripada kedisiplinan wanita-wanita yang ada di suku Baduy. Sejak kecil mereka sudah diajarkan kedisiplinan adat. Salah satunya adalah keahlian menenun.
Joko Widodo ketika membesarkan suku Baduy ada malah yang menghina dan mengejek suku Baduy seperti Benny Kurniawan ini. Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Lebak dan juga masyarakat Kabupaten Lebak bahwa Bapak Presiden memilih baju adat Baduy sebagai seragam beliau dalam rangka peringatan dari 17 Agustus 2021 ini. Dan ini sangat tepat karena masyarakat Baduy terkenal masyarakat yang konsisten dalam menjaga alam. Terus saja Pak Jokowi, jangan hiraukan ejekan-ejekan itu. Yang receh-receh itu biarkan jadi bagian kami di media sosial ini. Teruskan perkenalkan budaya kita. Kalau bisa, jangan hanya sebatas nasional. Sebarkan juga langsung ke seluruh dunia internasional. Manusia dungu ini akhirnya blunder. Blunder karena kebencian dan orang ini harus ditangkap. Mari kita lihat bagaimana cuitan busuknya. Jokowi pakai baju adat Baduy cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan CRY. Menghina sekali kan. Orang ini yang saya malas nyebut namanya, dan media online tempat dia bekerja juga jelas-jelas menghina suku Baduy yang dia anggap rendah karena menjual madu. Setelah diviralkan dengan sangat membahana oleh netizen pecinta NKRI, dia pun akhirnya ngeper dan ketakutan. Mungkin dia meringkuk di lemari sekarang, menunggu ada yang ketuk-ketuk dan di depan rumah selalu bunyi suara minu-minu. Bukan Jokowi yang melawan, tapi masyarakat Indonesia mayoritas. Belum lagi serangan delay yang dikerjakan oleh masyarakat Baduy yang dihina. Ke rumahnya jalan kaki bawa botol madu dan mengetuk pintunya. Kalau mau kurang ajar, jangan nanggung-nanggung. Baru diviralkan beberapa menit langsung ngeper. Inilah ciri khas dari kadal gurun dan pembenci Jokowi. Logika mereka sudah rusak parah. Apa yang dikerjakan Jokowi selalu dinyinyiri. Mirip Elisa pendukung Anies Baswedan. Akhirnya Bernie pun ketakutan dan melakukan klarifikasi. Dia meminta maaf seperti sampah masyarakat lainnya alias pariah. Terkait tweet yang dia munculkan, dia meminta maaf dan mengatakan bahwa tidak ada niat sama sekali menghina suku Baduy. Bahkan dia memuja-muja mendadak suku Baduy dengan mengatakan bahwa suku tersebut memiliki tradisi dan kearifan lokal yang sangat luhur. Tapi namanya kadrun dungu, dia malah masih nyindir Jokowi. Mengatakan bahwa warga Baduy jalan ratusan kilometer ke Jakarta demi jualan madu. Masih mau salahkan Jokowi, dan memang inilah ciri khas dari manusia-manusia pembenci Joko Widodo. Mungkin mereka adalah makhluk kasar yang terjebak di tubuh manusia. Naluri mereka sangatlah rendah, otak reptil mereka tereksploitasi sehingga nalar mereka rusak. Inilah yang saya katakan, gumpalan tanah diberikan nyawa, ya begini jadinya. Yang punya akun akhirnya delete akun dan menolkan follower dan following, kemudian minta maaf. Satu persatu anak muda yang otaknya tak digunakan secara baik akhirnya bertambah. Selain dicari polisi, mungkin dia akan dicari suku Baduy. Permainan dan perkataannya rasis dan melukai hati masyarakat Baduy. Apalagi prestasi si Bernie ini apa sih? Prestasinya adalah tutup akun seperti si Rahlan yang ngaku-ngaku akunnya dihack. Memang SJW ini dangkal dan dungu. Mereka ini harus diberikan pelajaran saja yang sampai kapok. Satukan sama Bahar Smith biar bisa adu dengkul. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.